Baik kalian semua, apa kabar? Di sini aku baik-baik saja. Moga kalian juga demikian. Aku mau berkisah, tapi bukan kisah orang lain. Aku gak mau gibah dengan membuka aib orang lain melalui cerita-cerita yang dikemas dalam kisah nyata model begini. Ini ceritaku sendiri, yang aku alami sendiri dan aku ceritakan di sini. Tujuannya hanya sekedar sharing, sekaligus ingin mengasah kemampuan menulisku. Pamrih positifnya, ya seperti visi dan misi dari admin kanal ini, untuk membuat kalian bisa hahaha, hehehe, dan hihihi. Simpelnya untuk hiburan saja. Sebelum cerita dimulai, perkenalkan, namaku Rizal, umur 29 tahun, sudah punya istri bernama Reni, umur 29 tahun, baru punya anak cowok bernama Arda, umur 3 tahun. Cerita aku mulai dari sebuah balkon. Aku berdiri di sisi balkon dengan memandang jauh lurus ke depan. Mataku memang melihat gedung-gedung pencakar langit yang berserak di sudut kota Jakarta ini. Tapi pikiranku justru melayang jauh ke Semarang, ke rumahku. Maafkan aku istriku, seperti juga malam dan pagi. Maaf jika cintaku telah terbagi. Kamu kenapa sayang? Tanya Tanti. Dia Maaf, Tanti adalah teman kampung. Suatu saat ketika dia masih kelas 5 SD, dia dan keluarganya pindah ke Surabaya. Ayahnya adalah seorang hakim. Kerjanya sering mengalami mutasi di daerah satu ke daerah yang lain. Jadi wajar jika keluarganya Tanti sering pindah sana sini sesuai tempat di mana ayahnya pindah kerja. Dan gak lama ini kami bertemu lagi di tempat kerja. Gak nyangka jika PT Pandu Karya adalah perusahaan milik ayahnya. Ceritanya, setelah ayahnya pensiun langsung membuka usaha properti. Ternyata berkembang pesat. Perusahaan yang awalnya berstatus CV ini sudah berubah menjadi PT, dan Tanti sendiri menjabat sebagai direktur utama, sementara aku hanya sebagai divisi pemasaran. Kami ketemu dan langsung terlibat cinta lokasi. Walaupun kami sudah sama-sama keluarga, dan saat ini kami sudah 2 hari lamanya di Jakarta. Tanti dalam rangka kunjungan ke anak perusahaan yang belum lama ini diresmikan, sementara aku hanya sekedar menemani saja. Aku seperti bermimpi saja, akhirnya bisa memiliki wanita sempurna sepertimu, jawabku, yang melenceng jauh dari keadaan hati yang sebenarnya. Aku emang harus selalu berbohong demi menjaga perasaan wanita yang aku cintai ini. Aku membalikkan badan, sehingga sekarang kami berhadapan rapat. Aku lingkarkan tangan ke lehernya. Wajah Tanti yang posisinya mendongak menatapku membuat aku jadi gemes. Apalagi bibirnya yang merah delima itu terbuka sedikit. Kamu yakin kita akan nambah semalam di sini? Tanyaku. Iya, gak apa-apa kan? Gak apa-apa sih, tapi apa kamu yakin suamimu gak nyusul ke sini? Dia sudah bukan suamiku lagi, jadi ngapain nih mau nyusul ke sini? Sangkal Tanti. Tapi secara administrasi hukum negara, dia tetap suamimu sayang. Kalian belum cerai. Tanti gak menimpali, malah mengalungkan kedua tangannya ke leherku, lalu kemudian menariknya pelan-pelan. Hingga secara perlahan pula baby kami bertemu. Hanya kecupan sekali dan kecil. Kemudian katanya, kami sudah sepakat untuk cerai. Mungkin setelah aku punya waktu longgar, baru akan aku urus. Tapi perceraian kalian bukan gara-gara aku kan? Tanyaku, ingin memastikan. Kami sudah sejak lama ribut. Hanya puncaknya kemarin itu, ayahku sendiri gak respect dengan Dani.
Dia sudah main tangan sama aku. Masih beruntung masalah ini gak kami bawa ke ranah hukum. Senyumku mengembang, merasa lucu melihat ekspresi Tanti yang tengah menahan emosi. Jadi teringat zaman kecil dulu, Tanti memang begitu jika lagi sedang marah. Dan untuk yang kali kedua, masih di balkon. Kami bertemu, menyatu, saling menggigit tanpa mencederai. Cukup lama, sampai mata kami sama-sama terpejam, ingin menghayati keindahan di setiap sentuhan. Kami sudah mulai tak tahan. Lagi bisikku lirih. Mata Tanti mengerling manja. Seketika aku angkat tubuhnya, aku pupuk, dan aku masuk. Setelah permainan benar-benar usai, aku lagi-lagi teringat rumah. Sebenarnya istriku uring-uringan karena aku ke Jakarta gini gak pamit. Kemarin waktu aku telepon sudah di Jakarta dan bilangnya ada acara dadakan di kantor. Setelahnya istriku diam, gak hubungin aku lagi. Aku WA juga gak dibuka. Pasti dia lagi ngambek. Pasti ingat istri ya? Tanya Tanti seraya meletakkan satu tangannya di atas dada dan satu kakinya di atas kaki. Iya, jawabku pendek. Dia marah, tanyanya lagi. Iya, aku pergi berhari-hari gak pamit. Tapi kamu pasti lebih pintar cari alasan yang tepat kan? Sudah, tapi kadang alasan gak bisa membuatnya percaya. Tanti melihat dan digunakan satu tangannya untuk menjangga kepalanya. Menatapku dengan bibir nampak senyum-senyum. Sebenarnya aku heran, tapi tetap diam. Aku yakin senyumnya bukan karena tahu keadaan hatiku saat ini. Sayang, ucapku sambil bergerak merubah posisi jadi miring. Hingga kami kini berhadapan. Kurai tangannya dan aku masukkan jariku ke sela-sela jarinya hingga jari kami menyatu. Iya. Apa setelah kamu cerai, mau menuntutku untuk menceraikan istriku? Ada perubahan di air muka Tanti, sedikit tegang, tapi hanya sesaat, baru menjawab, aku gak sehat itu kok. Aku akan mencintaimu dengan semestinya, karena aku sangat sadar posisiku salah. Makasih, Ren. Sesaat diam, hanya mata kami bertatapan dan jemari kami bermain dalam bahasanya. Oh iya, aku mau ngomong sesuatu. Tapi kamu jangan marah ya, ucap Tanti dengan nada yang sudah biasa. Ngomong apa? Aku jadi penasaran. Biar kamu tenang dan gak kepikiran anak dan istri di rumah. Aku mau. Tanti memanggal ucapannya. Aku tambah penasaran, lalu melepas genggaman dan menyentuh pipinya. Dan kataku, kenapa gak jadi ngomong? Janji kamu gak marah? Apa aku nampak seperti orang pemarah? Aku malah tanya, aku mau transfer uang ke istrimu. Dalam hitungan beberapa detik ke depan, aku diam menatap wajah Ayu di depanku. Lalu aku tersenyum dan langsung mendekatkan bibir ke keningnya. Kenapa diam? Kamu tersinggung? Tanya Tanti lunak. Aku diam bukan marah. Aku diam karena kagum. Kamu begitu menghargaiku hingga ngomong seperti itu, takut kalau aku marah. Tapi gak apa-apa kan aku transfer istrimu? Tanya Tanti lagi, penuh hati-hati. Gak apa-apa. Justru aku makasih banget timpalku. Sayang, ucapnya juga menyentuh pipiku. Iya, aku gak menyesal kenapa ketemu dalam waktu yang gak pas. Yang ku sesali adalah kenapa cinta itu harus ada dan aku harus memilikinya. Sama, aku juga menyesal
Kenapa aku punya keberanian untuk mengungkapkan cinta padamu, padahal kita adalah milik orang, paparku. Kamu mau janji? Tanti menatapku sayu. Untuk tetap bersamaku, apapun terjadi. Aku menggenggam tangannya lagi, lebih erat, lalu dengan ucapan pelan dan hati-hati, aku berjanji. Seandainya bumi ini dilanda kekeringan, aku adalah titisan dewi hujan yang akan membasahi seluruh persada hatimu. Terima kasih sayang, ucap Tanti seraya meraih tubuhku hingga kami menjadi satu.